2022. Di video ini saya akan mewawancarai 3 narasumber terkait dengan mata kuliah Peradaban Islam. Baik, narasumber pertama, di sini saya sedang bersama Mbak Koria. Ya, hai. Baik, sebelumnya mohon maaf Mbak, meminta waktunya. Ya. Di sini saya akan menanyakan tentang sejarah keislaman. Terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, siapa nama ayah ibu Rasulullah? Nama ayah dan juga nama ibunya Rasulullah. Nama ayah Rasulullah itu Abdullah ya. Terus nama ibunya itu Aminah. Ya. Lalu di mana Rasulullah lahir dan juga wafatnya? Rasulullah lahir itu di Mekah, kemudian wafatnya itu ada di Madinah. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Lalu Mbak, untuk pertanyaan ketiga, siapa saja Wali Songo? Ini sepengetahuan saya berarti. Ya, sepengetahuan. Kalau tahu namanya pakai nama, kalau enggak ya, sepengetahuan saya terkait Wali Songo itu yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, terus Sunan Derajat, terus tuh Sunan Kudus, Giri, Kalijaga, Muria, terus Gunung Jati ya Mbak. Oh iya, lalu untuk pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa Islam itu menjadi agama yang mayoritas di negara Indonesia? Menurut saya Islam sebagai mayoritas di Indonesia karena pertama, ini terkait penyebaran agama Islam ya Mbak ya. Penyebaran agama Islam kan di Indonesia kebanyakan Wali Songo sangat berperan besar terhadap penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Karena cara penyebaran Islamnya tuh efektif kemudian toleran. Jadi beliau tidak memaksakan kalau harus masuk ke agama Islam, enggak. Tapi mereka itu mempunyai cara dan ciri khasnya masing-masing terhadap masyarakatnya tuh Mbak. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi balik lagi ke penyebaran Wali Songonya. Ya, karena mungkin dengan itu jadi Islam itu jadi mayoritas agama di Indonesia. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, apakah generasi yang sekarang ini perlu untuk mempelajari agama Islam dan kenapa alasannya? Ya, menurut saya generasi sekarang itu sangat banget diperlukan ya Mbak ya mempelajari agama Islam, karena yang pertama alasannya Islam itu sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bisa juga meningkatkan iman dan takwa. Kalau misalkan kitanya juga tidak beriman atau tidak bertakwa, pasti kita akan goyah ke ranah yang negatif. Oleh karena itu kita juga harus perlu meningkatkan iman dan takwa kita dengan mempelajari agama Islam. Kemudian selain itu kita juga dapat mempelajari sejarah atau mengunjungi situs-situs sejarah kayak gitu tuh Mbak. Karena kan di situs itu pasti ada yang namanya asal usulnya. Contohnya kayak tadi kita juga disunahkan atau kalau bisa ziarah ke makam-makam sunan kayak gitu kan. Untuk apa? Kita juga agar bisa melihat ke belakang bahwa perjuangan yang dulu, perjuangan dalam dalam memperjuangkan Islam itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kita dapat melihat, oh berarti perjuangan wali itu sangat erat banget kaitannya dengan adanya kita sekarang. Kayak gitu menurut saya. Jadi perlu banget. Kalau misalkan kita nggak mempelajari agama, kemungkinan kita akan ke ranah negatif gitu Mbak. Jadi nggak ada pedoman hidupnya tuh menurut saya. Baik Mbak, semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga telah berkenan untuk diwawancarai. Sama-sama Mbak.
Baik, selanjutnya di sini saya sedang bersama narasumber kedua. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Ya, nama saya Nahdia. Mbak Nahdia. Sebelumnya saya meminta waktunya untuk berkenan diwawancarai, Mbak, tentang sejarah keislaman. Di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan terkait dengan sejarah keislaman. Pertanyaan pertama, Mbak, siapa nama dari ayah dan ibunya Rasulullah? Baik, nama ibunya Rasulullah itu Siti Aminah dan nama ayahnya Rasulullah itu Abdullah. Lalu di mana tempat lahir dan wafatnya Rasulullah? Tempat lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Lalu untuk pertanyaan kedua, siapa saja Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, terus yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ada 4 ya, Mbak. Lalu pertanyaan ketiga, siapa saja Wali Songo? Ini disebutkannya sepengetahuannya aja, Mbak. Ya. Wali Songo itu ada Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati. Terus ada Sunan Gresik dan Sunan Bonang. Ya, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa Islam itu menjadi agama yang mayoritas di negara Indonesia? Karena ada beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor sejarah. Nah, di mana di mana penyebaran agama Islam itu yang dilakukan yang tadi sama Wali Songo, ya, yang dilakukannya itu secara damai dan toleransi. Lalu untuk yang terakhir, apakah generasi sekarang ini perlu mempelajari agama Islam? Kalau emang ia perlu, itu alasannya bagaimana? Ya, generasi sekarang ya perlu, karena ada beberapa alasan ya. Ya, salah satunya untuk meningkatkan pemahaman agamanya, terus untuk ini saling toleran dan rukun sama agama lain. Terus ya mungkin seperti itu. Berarti emang mempelajari Islam di generasi sekarang itu emang sangat penting ya, Mbak? Ya. Oke. Baik, Mbak, 5 pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya, maaf. Selanjutnya di sini saya sedang bersama narasumber ketiga. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri, Mbak? Ya, nama saya Siti Aisyah. Baik, sebelumnya Mbak Aisyah mohon maaf telah mengganggu waktunya untuk diwawancara. Jadi di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan tentang sejarah dari keislaman. Jadi pertanyaan pertama yaitu siapa nama ayah dan nama ibu dari Rasulullah? Nama ayah dari Rasulullah yaitu Abdullah dan nama ibunya adalah Siti Aminah. Lalu tempat lahir dan juga tempat wafatnya Rasulullah itu ada di mana? Kalau lahirnya beliau itu ada di kota Mekah dan wafatnya itu ada di Madinah. Lalu untuk pertanyaan kedua, siapa saja Khulafaur Rasyidin? Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada 4 ya, Mbak? Ya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, siapa saja nama-nama dari Wali Songo? Itu ada Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, mengapa agama Islam itu menjadi agama yang mayoritas di negara Indonesia? Kalau menurut saya sih agama Islam ini yang menjadi mayoritas di Indonesia ini karena agama Islam ini memiliki ketertarikan yang tersendiri, ya ini agama yang memikat untuk masyarakat tetapi tidak memaksa. Agama ini
mengenal sistem kasta sehingga setiap pemeluknya memiliki kesamaan dan kesetaraan hak tanpa adanya diskriminasi. Berarti kalau Islam itu tidak memaksakan Ya, tidak. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, apakah di zaman sekarang ini perlu untuk mempelajari agama Islam? Dan jika iya, bagaimana alasannya? Perlu bagi yang agamanya Islam ya, karena zaman muda sekarang ini sangat pentingnya agama Islam ini agar mengetahui mana hal baik dan hal buruk, dan mereka juga harus menerapkan tentang hal baik dan hal buruk. Kalau dibilang dengan generasi sekarang itu sepertinya hampir 80% mereka pada tahu hal baik dan hal buruk tetapi tidak menerapkan, karena ia tidak bisa menerapkan akan terjadinya hal-hal negatif. Oke. Baik Mbak, 5 pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga telah berkenan untuk diwawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.